Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua seri yang ke-143. Kitab Mazmur pasal 143, doa minta pertolongan dan pengajaran. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang
mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Mazmur Fasal yang ke-143, doa minta pertolongan dan pengajaran. Sedikit perenungan melalui fasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur Fasal yang ke-143 ini adalah doa permohonan Daud kepada Tuhan Allah untuk meminta dilepaskan dari pengejaran musuh. Dan bukan hanya itu saja, Daud juga membuat pengakuan akan kasih, rahmat pengasihan dan keadilan Allah terhadap dia di masa silam. Daud sudah sangat tidak asing dengan masalah-masalah yang datang padanya sebelum dan bahkan sesudah ia memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai Raja Israel. Bisa dibayangkan bagaimana Daud menderita secara mental dan hatinya sangat tersiksa serasa ia berada di tempat yang sangat gelap seperti yang digambarkan pada ayat yang ketiga Mazmur Fasal yang ke-143. Sahabat-sahabat firman, pelajaran apakah yang dapat kita peroleh dari Daud melalui fasal ini, bahkan ketika keadaannya menjadi begitu sulit? Ya, pelajaran yang dapat ditarik dari Daud dalam fasal ini adalah dia tidak menyalahkan Allah atas persoalan yang dihadapinya, tetapi Daud memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan, penghiburan dan bimbingan. Kata-kata Daud yang penuh semangat itu adalah bukti bahwa ia tahu Allah berada bersamanya dan akan mendampinginya untuk melalui pencobaan itu seperti yang pernah Tuhan Allah lakukan berkali-kali untuknya di masa yang lalu. Daud faham bahwa keadaannya sekarang ini sedang sakit, tetapi ia tidak hanya memohon kelegaan saja, namun Daud juga rindu untuk kembali mengandalkan Allah guna mengarahkan kehidupannya. Dan ketika ia meminta Allah untuk mengajarinya dengan berkata, "Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh," di ayat yang ke-8, Daud tidak sekedar meminta agar Allah membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, tetapi ia memohon bantuan Allah untuk menjaga segala jalan hidupnya untuk menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat firman, Allah ingin kita datang kepadanya di saat-saat yang paling gelap untuk mencurahkan isi hati dan kerinduan jiwa kita yang sedang berjuang untuk kembali pada jalannya, sama seperti Daud. Kuasanya yang dahsyat akan menopang kita melewati malam-malam pergumulan dan kita akan menyadari berkat-berkatnya ketika fajar menyingsing. Ingatlah, Tuhan tahu dan iblis pun tahu bahwa kita tidak dapat menang melawan pencobaan setan tanpa pertolongan dan kuasa dari tempat tinggi. Karena alasan inilah si jahat terus berusaha menghalangi kita untuk bergantung kepada Dia yang kuat dan yang dapat menyelamatkan kita. Tuhan Allah telah membuat aturan-aturan bagi kita di dalam hukum-hukumnya, juga hak istimewa untuk kita, yaitu doa, guna menghubungkan kelemahan kita, ketidaktahuan kita, kebutuhan kita dengan kuat kuasanya, kebijaksanaannya dan kebenarannya. Tuhan akan menyatukan kuasanya yang tak terbatas itu dengan upaya makhluk-makhluk terbatas seperti kita, agar kita dapat menjadi lebih dari pemenang dalam pertempuran dengan musuh jiwa kita. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat prayer, halaman 268, alinea pertama. Mari renungkanlah Mazmur Fasal yang ke-143 ayat 8 dan ayat yang ke-10 dan jadikan pedoman kala engkau sedang dalam pergumulan yang berat dan merindukan tuntunan Allah. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku.
Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh.
Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh.